A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cinta siapa? Lo cinta bojone uang. Ben kepret. Ini saya bawa itu boleh nggak dinyalain? Boleh, iya. Bukan apa-apa Pak RW, saya nanya, takut salah. Iya, bagaimana juga harus hargain kita perbedaan ya Pak ya. Iya, nanti kata ibu-ibu apa kiruhai ngaji bawa organ segala, neraka itu. Nih saya kasih tahu, saya mah nggak bakal ke neraka Bu. Biar kata ke neraka ya bukan saya, ono yang main. Yang mencetin siapa? Lah dia. Yang mencetin, yang ngajak siapa? Lah yang nyuruh siapa? Ono. Ya Bu Iis ya. Bu Iis yang mana ini? Bu Iis ya. Yang nyuruh itu kan. Kata Bu Maik, Bu Iis juga udah ngizinin ya. Berarti Bu Iis juga ke bawah. Eksistensi manusia, dia akan hidup bahagia dunia akhirat kalau dia selalu mengingat 6 hal. Berapa Bu? 6 hal. Yang pertama, dia mengingat jasa orang tua. Apa? Dia mengingat jasa orang tua. Saya tanya, siapa di sini yang hidupnya tidak bahkan guru lebih sayang daripada orang tua? Kenapa? Karena guru memperhatikan dunianya, akhiratnya, dohirnya, batinnya. Itulah guru, Bu. Bu? Ya dia ngantuk. Buset, ini sambil dong. Wa mujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Yang keempat, wa tasyyi'il janazah, pergi mengantarkan jenazah. Kemana? Kuburan, masa ke pasar? Gede tapi nggak tahan lama. Mending kecil tapi tahan lama. Mending gede. Lah gede tapi lemah syahwat. Mending kecil tapi ngereyeuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aydan
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Wa qala aydan, thalathun man kunna fihi awahu Allahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. Man idza u'tiya syakara wa idza qaddara ghafara wa idza ghadaba fatara. Wa qala aydan, ala adullukum ala khairi akhlaqi ahli dunya wal akhirah, antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamaka. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para panitia penyelenggara yang entah berapa hari persiapan untuk acara ini ya Bu ya. Mudah-mudahan ini panitia Allah ganti capeknya, susahnya, lelahnya menjadi lillah, sehingga upaya dan ikhtiar mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, dan juga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah tolong agamanya, Allah tolong dunianya, dan juga Allah tolong akhiratnya. Guru-guru kita semua yang hadir, para kiai, para ustadzah, para sesepuh, tokoh agama, mudah-mudahan tambah berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah turunannya, dan juga aparatur pemerintahan, baik tingkat desa, Bapak atau Ibu Lurah beserta perangkatnya, dan juga Bapak RW, Bapak RT. Mudah-mudahan para aparat kita ini Allah jaga, Allah berikan pertolongan dalam memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kita, terutama membimbing kita dalam bersosialisasi agar tetap kita mampu menjaga kerukunan ukhuwah Islamiyah. Betul Bu? Sehat semua? Ketemu lagi Bu ya? Yang baru ketemu mungkin bukan aneh. Emang kita apaan aneh? Sotoy lo. Aneh, emang muka kita kayak pinguin gimana? Pakai aneh segala, macam-macam Bu. Mau kenal juga kagak nyebut aneh ya Bu. Sehat ya? Ini bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Campur ya, campur. Iya, iya. Ini kita udah biasa Bu ya. Kalau pengajian emang di mana-mana juga kebanyakan ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya cuma, iya, hitungan jari Bu ya. Makanya bapak-bapak jangan macem-macem. Jangan kata nih apa namanya, tawuran sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kencing semua, ini hanyut semua laki-laki Bu ya. Bu, cangkel ngertiin tak? Cangkel teu ngarti? Pegal, kesel, kesemutan. Buat boga rasaan meureun. Ini saya agak gimana gitu. Mau nyebut maulid ya udah kelar maulidnya Bu. Gimana ini? Nggak apa-apa ya. Karena memang untuk merasakan kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi tidak mesti di dalam bulan Rabiul Awal. Kita bukan memperingati maulidnya, tapi kita merasakan kegembiraan atas lahirnya baginda
Oh, jangan kata kita manusia, seluruh alam ketika baginda Nabi dihamilkan itu alam bu mendadak hijau ranum. Kenapa? Karena mereka semua tahu akan kedatangan rahmatan lil alamin. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bimuradi. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad ke alam dunia untuk alam semesta ini kecuali untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu. Diamnya Nabi rahmat untuk kita. Bicaranya Nabi rahmat untuk kita. Hidupnya Nabi rahmat untuk kita. Bahkan wafatnya Nabi rahmat untuk kita. Bagaimana tidak? Karena di dalam kehidupan Nabi itu ada suri teladan untuk kita. Betul? Ini makanya wajib bagi kita selaku orang tua mengajarkan sosok Nabi kepada anak-anak kita. Agar apa? Agar anak-anak kita mampu mencintai Nabi, mampu mengikuti akhlak Nabi. Ya bu ya, boro-boro anaknya kitanya ajak-ajak kadang-kadang kebelinger ya bu ya. Masih ada yang suka minum sambil berdiri. Ngakunya cinta Nabi, kebiasaan minum aja kagak tahu. Makanya tuh jangan ikuti istilah-istilah standing party. Pak RW buah molor. Makanya bu, kita sebagai orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mencintai Rasulullah. Saya yakin Pak RW, ini yang hadir semua pada hari ini bukan mereka tidak punya pekerjaan, bukan mereka semua orang yang santai, bukan. Tidak Rosalinda. Betul? Kita semua hadir di sini, saya yakin Pak RW, Pak Kiai, semua yang hadir di sini bukan karena adanya kiruhai, tapi memang karena adanya cinta di hati kita kepada Rasul. Apalagi karena gara-gara Bu Mei. Mana Bu Mei-nya? Mana Bu Mei? Ngumpet aja. Giliran aja kemarin WA terus. WA Bu. Alabatan kakak bogoh. Gimana orang takut gak datang katanya Bu. Saya cuma ngingetin doang katanya Pak Ustadz. Apa gimana emang? Takut gak datang? Ya datang lah, kita juga butuh. Maksudnya butuh saudara kita. Bukan apa-apa, lu mah ngeres otaknya aneh. Ngeres lu mah. Nih saya kasih tahu, orang kalau sering silaturahmi itu nambah saudara. Betul? Kalau udah nambah saudara, nah insya Allah pulang dari rumah saudara dikasih doa. Lu duit mulu aneh. Dikasih doa, duit belakangan, ntar acara selesai baru dikasih. Tuh kan? Bo, ini mau nyari duit tuh nyari ilmu sih? Salah tempat lu mah. Kalau nyari duit pasar sono. Sini nyari saudara. No, baca temanya. Apa sih? Lu kalau suruh nulis orang yang nulis. Apalagi ini. Ono aja yang bahasa gak kebaca. Sini. Meningkatkan keimanan dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Tanpa membedakan agama, suku, ras dan golongan. Di tengah arus
Modernisasi. Buset. Tema lojor amat. Oh, tema panjang-panjang amat. Tema aja panjang. Pulang dari sini apa kata Ustadz? Ya gitu dah. Udah tahu Pak RW, saya udah tahu ini. Hanya gampang. Tahun depan Pak RW jangan kepanjangan bikin tema. Udah, yang penting kita menyatu. Iya, ya udah menyatu, yang penting menyatu. Menyatu itu ya kata orang Sunda dahar. Intinya dahar-dahar juga. Bo, lah bagaimana mau dahar orang ini aja ibu-ibu kan? Kalau nggak dikasih snack pada kedumal kan? Udah dapat ya? Lah saya belum. Bo, ini gimana sih? Saya berdiri atau duduk nih? Ya. Berdiri ya? Pak RW, mohon maaf ya. Kita semua yang hadir di sini, tadi saya katakan bukan karena adanya Kiruhai, betul? Juga bukan karena adanya band kepret, bukan pula adanya disuruh Pak RW, enggak, ya bukan ya? Karena kita semua dalam hati kita merasakan getaran cinta kepada Rasul, getaran cinta kepada Rasulullah. Ibu cinta, Bapak, udah masih dikit, nggak ada suaranya. Makanya saya males Bu nanya laki-laki, males. Jangan kata banyak, dikit udah. Responnya selalu itu, la yamutu wa la yahya, teu paeh teu hirup. Aneh, emang bapak-bapak kalau ditanya kayak gitu Bu. Kagak ada semangat-semangatnya Pak. Oh, giliran aja diomelin ya Bu ya. Ibu cinta, Bapak cinta siapa? Lo cinta bojone uang. Bukan bojone uang, cinta baginda Nabi sallu alaihi. Siap? Siap kagak? Lah kalau siap jangan makan mulu. Siap. No. Aneh aing mah ibu-ibu mah ngomong merinyah nyoh. Bu. Ini coba sekali lagi. Cinta siapa? Cinta baginda Nabi. Arek moal, arek moal. Cinta siapa? Cinta baginda Nabi sallu alaihi. Si ibu udah mau makan. Rindu siapa? Rindu baginda Nabi sallu alaihi. Kalau memang kita cinta Nabi, jaga persatuan. Betul? Saya kasih tahu, jangan ngaku cinta Nabi sama tetangga aja nggak akur. Ada? Bedil. Ada? Jangan ngaku umat Nabi, jangan ngaku cinta Nabi kalau sama saudara sendiri nggak akur. Pelitnya minta ampun. Ada? Cekek. Bu, umat Nabi itu jangan kata sesama umat. RW, usuhnya karena media kabina-bina teuing. Awalabatan wartawan TV1. Iya. Woi. Ini kadang-kadang aku umat Nabi ya. Ngakunya cinta Nabi, tapi sama saudara sendiri nggak akur. Nabi mengajarkan jangankan sesama umat, beda keyakinan, beda agama, kalau dia tidak memusuhi kita, kita wajib saling melindungi, menghormat, menghargai. Siap agar kita di hati kita semua tumbuh hasrat, gairah untuk saling menjaga, saling menyayangi, saling menghormati. Mari kita tanamkan rasa cinta ini agar Rasul bangga kepada kita semua, karena kita mampu menjaga sesama mampu menjaga sesama umat. Jangan kata orang Cikarang satu kompleks, satu RW, beda RW pun kita harus saling menjaga.
menjaga tentang ukhuwah Islamiyah ini, kita saling menjaga dan menghormati karena umat Islam itu ibarat satu tubuh. Yuk kita jaga, kita hormati, kita sayangi selama tujuan kita sama adalah mencari ridha Allah. Siap kita bersolawat? Siap bersolawat dulu. Ya tadi kan dipimpin sama tim ini nih, apa namanya? Tim hadroh ya, band kepret ya. Band kepret. Ini saya bawa itu, boleh nggak dinyalain? Boleh. Iya, bukan apa-apa Pak RW, saya nanya, takut salah. Iya, bagaimana juga harus hargain kita perbedaan ya Pak ya. Iya, nanti kata ibu-ibu apa kiruhai ngaji bawa organ segala, neraka itu. Nih saya kasih tahu, saya mah nggak bakal ke neraka Bu. Biar kata ke neraka ya bukan saya, ono yang main. Yang mencetin siapa? Lah dia. Yang mencetin, yang ngajak siapa? Lah yang nyuruh siapa? Ono. Ya Bu Iis ya. Bu Iis yang mana ini? Bu Iis ya. Yang nyuruh itu kan. Kata Bu Maik, Bu Iis juga udah ngizinin ya. Berarti Bu Iis juga ke bawah. Gitu. Lah masih mending dia mencetin barang paeh. Ya kan Bu? Emang organ bernyawa? Kagak. Masih ono bernyawa tuh. Itu dari barang hidup itu Bu. Ono kulit sapi itu. Udah mah hidupnya digawein. Ya iya. Udah mati juga tepokin aja itu. Makanya ini yang main ini hisaban lama luntar lo. Lah iya, jangan kata sapi masih hidup, udah mati juga masih digebugin aja kulitnya. Emang punya dendam apa sama sapi lo? Bo, saya kasih contoh. Tadi kan ibu baca selawat sama ini ya. Sekarang sama itu. Siap? Kompak siap? Ngikutin siap? Minta keluknya. He 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 he. Enggak, bisa diam enggak? Bisa diam enggak? Saya suka lupa, makanya lupa saya. He 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 he. Ha 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 ha. Ho ho. Bedil kok aing ya. Bisa. Ngaganggu bae haram jadah doang ih. Ho, tuh kan yang pahodai kan? Ho, ho. Ini belum apa-apa udah pada kesurupan, Pak. Kalau bisa cari karung goni, Pak. Amanin yang satu ono no. Dia sih nggak bakalan sembuh di ruqyah juga. Harus pakai metode rukmini dia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi he he ha tuaga he he mana suaranya Bu? Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita siapa? Pemimpin kita. Sholawat salam
temu kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma, kurang kompak, wa maulana Muhammadin adadama salatan daimatan bidawami mulkillahi. Yang keras. Luaga. Gimana, udah senang? Iya, silaturahmi itu harus gembira Pak RW. Tidak ada dusta di antara kita, Rodolfo. Betul? Tidak boleh di antara kita ada yang berburuk sangka, tidak boleh, betul? Tidak boleh di antara kita ada yang merasa lebih, betul? Karena ada orang yang merasa lebih, ujub namanya, betul? Betul? Makanya kita semua ini sama, penuh dengan kekurangan. Sempurnanya kita karena kita saling menghargai. Sempurnanya kita karena kita saling memaaf. Sempurnanya kita saling memberi dan saling menerima. Saling menerima, betul. Nah kalau orang sini pintar semua lah, siapa yang ngaji? Bu Is ya? Iya. Natanya Bu Is. Bu ya? Iya. Bu, kesempurnaan kita itu adalah ketika kita mampu saling menghargai. Saling menghargai. Tidak ada di antara kita yang paling sempurna. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling takwa kepada Allah. Makanya tidak akan takwa seseorang kalau dia tidak memiliki ilmu. Pentingnya silaturahmi seperti ini adalah kita bertambahnya ilmu. Kenapa? Kata Rasul, jangan kalian merasa bahagia kecuali bertambahnya ilmu dan amal soleh. Bo, eksistensi manusia itu dia akan bahagia dunia akhirat kalau dia mengingat 6 hal. Berapa? Sekali lagi. Eksistensi manusia, catat. Apalagi kalau pelupa. Eksistensi manusia, dia akan hidup bahagia dunia akhirat kalau dia selalu mengingat 6 hal. Berapa Bu? 6 hal. Yang pertama, dia mengingat jasa orang tua. Apa? Dia mengingat jasa orang tua. Saya tanya, siapa di sini yang hidupnya tidak berhutang kepada orang tua? Siapa di sini yang hidupnya tidak memerlukan orang tua? Dan siapa di sini yang merasa hidupnya adalah dari jerih payahnya sendiri? Tidak ada, Bu. Betul? Jangankan orang yang fakir, orang yang miskin, yang kaya saja mereka adalah buah dari kasih sayang orang tua. Maaf saya katakan, jangankan yang tidak punya titel, yang punya titel pun itu adalah kasih sayang orang tua. Makanya selama kita mengingat kebaikan orang tua, selama kita selalu menjadikan orang tua adalah wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah, maka kita akan selalu hidup bahagia.
Bukan saya yang mengatakan, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, ridallahi fi ridal wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada keridoan orang tua. Murka Allah itu juga tergantung kepada kemurkaan. Maksudnya apa? Bukan berarti Allah terpengaruhi oleh makhluk, tidak. Tapi Allah telah menitipkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang tua. Bahkan mereka mengatakan orang tua itu adalah malaikat tak bersayap. Apa bu? Orang tua itu malaikat tak bersayap. Ini saya katakan bu, kalau seseorang mau bersyukur kepada Allah, maka pertama yang harus kita lakukan adalah berterima kasihlah kepada orang tuamu. Tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang tua. Makanya pengen anak-anak ibu bersyukur kepada Allah. Nih pengen anak-anak kita berterima kasih kepada orang tua. Kalau ibu pengen anak-anak kita mereka punya etika dan tahu rasa terima kasih kepada orang tuanya, maka mulailah dari diri sendiri. Cek urang Sunda mah Pak RW, uyah mah tara TS kaluhur. Uyah, ingat RW ngerti entak? Lain bingung. Ayo uyah mah tara TS kaluhur. Mau garam itu apa nanya? Menetes, ngacah. Ngacai menetes. Garam itu garam, iya, tidak pernah meliur. Tidak pernah menetes ke atas tapi ke bawah. Makanya karakter anak itu adalah mungkin dari apa yang mereka lihat dari orang tua. Akhlak anak itu bisa jadi mereka merekam, mereka mempelajari dan mereka mengobservasi dari kebiasaan orang. Apa yang anak kita lihat, apa yang mereka dengar dan kebiasaan yang mereka lihat, bisa jadi itu mempengaruhi karakter anak. Yuk, kalau kita ingin dihargai oleh anak, kitanya dulu menghargai orang tua. Ada berapa bu? Ada 4. Ada berapa? Oh ada 2 katanya. Oh main lu kurang jauh coy. Makanya main Mampang sono. Bu, orang tua ada berapa? 1. 1 apa? Yang menjadi wasilah kita lahir ke dunia. Yang mana? Ibu, bapak, ayah, ibu. Kemudian siapa yang mangap itu? Bu, mertua siapa? Mertua orang lo kata. Yang kedua ibu bapak mertua. Ya udah mertua aja bu ya. Iya, orang yang menikahkan anaknya kepada kita itu juga orang tua kita. Bagaimana tidak? Mereka besarkan anaknya, setelah dapat giliran diambil tenaganya dan manfaatnya, digondol Pak RW. Ya, betul ya? Lu ngempanin kagak, biayain kagak, ngurusin. Lagi giliran ada manfaatnya digondol. Tuh kurang baik apa coba mertua? Betul? Kurang baik apa mertua? Makanya orang yang kurang adab sama mertua sama dosanya itu bu. Jangan dipisah-pisahin. Orang yang tidak beretika kepada mertuanya lah sama dosanya sama orang tua sendiri itu. Bo. Jadi yang kedua siapa? Mertua. Yang ketiga guru kita. Bahkan guru lebih sayang daripada orang tua. Kenapa? Karena guru memperhatikan dunianya, akhiratnya, dohirnya, batinnya. Itulah guru bu.
Nah, kadang-kadang orang tua dohirnya bisa ngurus tapi batinnya kagak, Bu. Dohirnya diurus tapi batinnya enggak. Makanya, Bu, kita harus mampu menghargai jasa guru. Yang keempat, orang yang lebih tua dari kita umurnya itu orang tua kita. Makanya kata Rasul, kelak akan ada orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Mereka berani menghardik orang tuanya sendiri. Sahabat kaget. Apakah betul ya Rasul? Ada anak yang menghardik orang tuanya sendiri? Ada. Siapa? Mereka yang umurnya lebih muda. Lalu mereka menghardik orang yang lebih tua. Maka derajatnya sama saja dia menghardik orang tuanya sendiri. Ibu punya tetangga. Kebetulan tetangganya comel banget. Ibu ya, ibu punya tetangga, kebetulan tetangga ibu comel banget, ada. Emang ibu orangnya kan? Lah emang lu orangnya kan? Ibu, aduh, ternyata banyak juga korbannya Pak ya. Ibu punya tetangga, kebetulan tetangganya udah tua, comel lagi Bu ya. Nah, kemudian si tetangga itu bikin kesel. Nah, kemudian ibu menghardik dan memarahi si orang tua tersebut, sama saja derajatnya engkau memarahi orang tua sendiri. Bu, Allah mengingatkan kepada kita agar kita ingat jasa orang tua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Wallahu a'lam bimuradih. Dan kami telah mewasiatkan, kami tetapkan dan kami wajibkan kepada manusia agar dia biwalidayhi, kepada orang tuanya, mampu berbuat baik, mampu mengingat jasa-jasanya, mampu menjaga perasaannya, mampu memuliakannya. Kenapa? Karena orang tua kita hamalathu ummuhu wahnan ala, orang tuanya lah yang telah mengandungnya, capek di atas capek, lelah yang bertambah-tambah. Bayangin Bu, nih kebetulan istri saya Bu Iis ya, mohon doanya Bu. Istri saya juga kebetulan ini lagi hamil yang anak yang keempat. Iya, saya juga bingung, padahal saya jarang di rumah Bu. Iya, tahu itu, nggak tahu hasil download gimana itu. Mohon doanya Bu ya. Saya bukan berprasangka buruk, bukan. Ya. Mohon doanya Bu. Saya liatin kalau saya pulang ke rumah, udah nyambut aja di rumah Bu, depan pintu. Buset, ada pinguin, saya bilang. Kenapa? Karena dia sedang mengandung anak saya yang keempat. Dalam, kalau hitungan ini sih mungkin baru 6 bulan Bu. Bu? Ya dia ngantuk. Baru hitungan 6 bulan. Ini saya perhatiin. Kenapa? Belum tidur? Belum. Emang gak ngantuk? Gak bisa tidur katanya. Ya tidur cuman tiban merem doang. Merem sih bisa. Ya percuma mata merem juga kalau gak tidur mah kesel Bu ya. Saya perhatiin istri saya Bu. Dia udah nyamping, udah telentang, udah apa lagi? Tengkurap emang tengkurap bahaya Bu. Nih saya bilangin, orang hamil dilarang tengkurap. Lah kalau tengkurap penyet anaknya itu. Bu, saya perhatiin istri saya Bu. Dia lagi mengandung 6 bulan. 6 bulan Bu. Udah lumayan besar kan? Ya cuk urang Sunda mah Pak RW. Lamun awewe hamil bingung rek sare teh. Rek teu bingung kumaha? Rek nang karak sieun bapana nyeng celek. Nyang gigir berat sabelah. Rek nangku banesieun budak jadi rampeyek. Akhirna mah kitu guling gisahan. Makana bener cek Allah,
hamalathu ummuhu wahnan ala. Mungkin saya bicara seperti ini, kata emak-emak, sotoy ustad lo, hamil juga kagak, ngidam juga kagak. Lah gua kata ibu-ibu lebih tahu, lebih apa banget perasaan. Bo, ada yang punya anak 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Ada kan? Ada. Mudah-mudahan yang udah punya anak, yang udah melahirkan, menjadi asbab wasilah Allah mengampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Makanya nih bapak-bapak nih jangan belagu, Pak. Ustadz Jasman dehem. Kode dia. Bapak-bapak jangan belagu, mentang-mentang dia cari nafkah, dia kasih nafkah. Di rumah petang-tang, peteng-teng, sok ngatur, sok egois, betul ya? Nih jangan saya kasih tahu Pak. Tuh kata korban dengerin betul katanya. Berarti korban suami egois dia itu. Nih Pak, biar bagaimanapun istri kita itu dulu orang lain. Biar bagaimanapun istri kita itu anak orang lain. Betul? Dia mau mengikuti kita karena dia punya harapan. Di tangan kita ada kebahagiaan. Hidup bersama kita bisa mencapai surganya Allah. Lah tiba-tiba bapak egois, tiba-tiba bapak sok super power. Tibang 5 menit juga udah ngulahek ya Bu ya. Sok ngatur ya Bu ya. Nih Pak, bukannya nggak boleh ngatur, tapi harus berdasarkan ilmu. Maksud saya begini loh, biar kata kita suami, seorang pemimpin rumah tangga, tetap yang namanya pemimpin yang wibawa itu harus saling menghargai. Ingat Pak, istrimu bukan pembantu. Diam pada lu, diam pada ngapa sih? Orang saya lagi ngomong sama Pak RW. Udah betul-betul aja Pak. Nih saya kan lagi bela ibu ini. Ini saya lagi bela ibu. Ya makanya ibu menjedog. Tuh lupa kan saya kan? Pak, ingat. Yang bersuara cuma RW sama Pak Jasman. Istrimu bukan pembantu Pak. Dia adalah mitra kerja, mitra ibadah dalam mencari ridha Allah. Istrimu bukan penunggu rumah. Dia bukan makhluk halus. Betul, Bo. Lah emang ibu mau dianggap makhluk halus? Lah iya, penunggu rumah apa, Bo? Makhluk halus emang. Betul? Makhluk halus. Tapi emang kadang-kadang perempuan mirip makhluk halus, Pak. Gimana mirip-miripnya? Itu kadang-kadang kita kalau bicara sama perempuan harus main perasaan. Dibawa main logika menangis dia. Dibawa main logika marah dia. Apalagi Pak, kalau cewek udah nggak percaya sama suami, kecewa sama suami, udah lah iya depan suami mah nggak berani dia ngedumel. Depan suami nggak berani dia ngobrol. Tapi giliran suami pergi masuk kamar atau pergi ke dapur, mulailah dia Pak. Makanya Pak RW kalau lagi marahan sama istri, kali-kali intip Pak RW. Intip. Tahu diintip tahu? Ngintip apaan emang? Kalau ke Pak RW lagi marahan sama istri, Pak RW liatin dari kejauhan. Lihat ekspresi istri. Kalau ekspresi seperti ini, itu bukti dia sedang kecewa sama kita. Bagaimana ekspresinya? Seperti ini. Lah 2 minggu kayak ngapalin Bu. Sampai 2 minggu apa kita diomelin sama istri. Lo mah kagak tahu. Orang kita lagi latihan sama si itu tuh. Bubak. Aing pamajikan aing nyarekan.
Oh, kelatihan gitu Bu Iis ditepak di tukang eueuh gawe cenah. Aing ngaliuk orang pamajikan. Eueuh gawe kumaha cek aing kelatihan pan aing 2 minggu rek ka Bekasi piduiteun cek aing. Lah emang perempuan kayak gitu. Enggak ada perempuan istri ustad, istri tukang ojek, apalagi istri RW. Giliran kurang duit mah monyong, Bu. Ya, Pak RW ya? Oh iya. Istri RW yang mana sih? Ada? Bu? Ada Bu RW-nya mana ini? Diam-diam aja. Ya, kalau di Karawang ini udah cair ini. Iya, nggak tahu di Karawang RW-nya baik banget Bu. Iya, kemarin di Karawang RW-nya nyawer. Ini Pak RW baik apa kagak ini? Lah iya, nggak mungkin dia jadi RW kalau nggak baik. Makanya kita buktiin aja nanti. Kalau ke depan dia nyawer berarti, kalau kagak nyawer berarti nggak punya telinga kali. Bu, doain Pak RW biar panjang umur. Kalau nyawer, ya itu terserah RW itu mah. Kalau bapaknya umur tinggal nyawer. Ya Bu ya, apa susahnya sih? Nah, jadi sebagai laki-laki kita harus menghargai istri. Ini kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang suami kita pengen lihat ibu cantik tapi nggak mau modalin. Betul. Dengerin korban tuh. Mau ibu udah modalin? Bantuin saya Bu. Mbak Nuin. Mangap aja. Mbak Nuin. Mau? Modalin. Mau? Bantuin. Cukup dengan satu kata. Dong. Apa? Dong. Kompak semuanya. Mimin, Itoh, Yuyun. Ada Mimin. Itoh. Si Reni. Wah, ayah ininya. Wati. Desi. Cekokom aja kokom. Pasti ngarang kokom lintuhnya. Bu, siap. Jawab yang kompak ya. Ingin ibu ini apa namanya dimodel sama yang suami ingin? Nih saya tanya suaminya, Pak, pengen lihat istrimu cantik? Modalin. Pengen istrimu patuh? Cukupin. Pengen istrimu baik? Ajarin. Buset, ini sambil yang dong. Pengen istrimu solehah? Main dong aja. Kalau pengen istrinya solehah, contohin. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu tidak ada yang pintar. Entok eta mah. Rumah tangga itu tidak ada yang pintar. Semua kita belajar, ya Bu ya. Semua kita belajar saling memahami, belajar saling bersabar, ya kan? Saling memaafkan. Semua kita dalam rumah tangga itu belajar. Tidak ada yang pintar dalam rumah tangga. Jangan kata kita, guru kita, para kiai, para ulama, belajar bersabar, belajar bersyukur. Betul? Iya. Apa? Alhamdulillah, ini ya kita kedatangan Ibu Dewan ini. Iya, ini Dewan Kemakmuran Masjid bukan? Oh, bukan ini ya. Oh, Dewan Pemda. Oh iya, perwakilan rakyat ya. Iya. Silakan Bu ya. Mudah-mudahan dia bawa duit juga ya. Lah iya, ini kita nungguin bukan apa-apa, kita nungguin dari RW kagak ada ya. Udah, RW hilang. Oh, cari amplop kali dia ya. Oh, ya biarin dah. Tahu kalau dia ini mah ya. Oh, ambil duit dia kali ya. Kagak tahu dia ada dewan ya.
Oh. Bu, makanya yang pertama apa tadi? Kalau kita ingin hidup bahagia apa Bu? Selalu mengingat jasa jasa orang tua. Nih Bu ya, fakta yang tidak kita ketahui ya. Bu, di atas Bu, jangan di bawah. Di bawah becek Bu. Iya. Bukan apa Bu, ini kan semalam habis hujan Bu. Jadi di bawah itu agak dingin gitu, semriwing. Ya Bu ya. Makanya Ibu kali-kali mah Bu tengok ke bawah. Bukan apa-apa Pak. Kalau cewek kelamaan duduk di tanah, saya takut. Iya, takut kacangnya jadi toge. Aman Bu ya. Aman. Gimana aman? Lah iya. Oh iya, bukan apa-apa. Duduk 2 jam. Lah duduk 2 jam tahu-tahu renyem aja Bu ya. Liatin Bu, awas. Takutnya kacang Ibu ada tunasnya itu. Aman ya? Oh, masih mending yang di atas pakai karpet enak. Nah, yang di bawah pakai ya. Iya pakai ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nih, fakta yang sering kita tidak tahu dan fakta sebenarnya yang tanpa kita ketahui, orang tua kita setiap hari dia menangis untuk memastikan masa depan kita baik-baik saja. Yang kedua, fakta sebenarnya dari orang tua kita, setiap hari dia menahan lapar untuk memastikan agar perut kita kenyang. Yang ketiga, fakta sebenarnya dari orang tua kita, setiap hari dia menahan keinginannya hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Bu, fakta sebenarnya setiap hari uangnya berkurang karena habis untuk membiayai kita. Lalu engkau hidup dan punya kehidupan sendiri, dan engkau pergi mengikuti suami atau membawa istrimu. Setiap malam orang tuamu menangis menahan rindu. Setiap hari orang tuamu menengok ke kamarmu. Jangan engkau siksa orang tuamu dengan sebuah kerinduan. Walaupun engkau tidak mampu berkunjung ke rumahnya, mendatangi rumahnya, ada telepon. Kadang-kadang mereka rindu mendengar suara kita Bu. Atau mereka sekedar ingin berjumpa dengan menantunya Pak. Atau mereka sekedar ingin berjumpa dengan cucunya. Jangan engkau siksa orang tuamu dengan sebuah kerinduan. Kenapa? Karena kelak ketika engkau ingin membuat kebaikan, membalas kebaikan kepada orang tuamu, sayang, orang tuamu telah berpulang ke rahmatullah, tertutup tanah merah dan diselimuti kain putih. Hanya jika engkau rindu kepada mereka, engkau hanya mampu mengangkat tangan dan bermunajat kepada Allah agar orang tua kita di sana diberikan nikmat kubur. Bu, ini bagi yang masih ada orang tua, muliain Bu, muliakan. Kenapa? Terlambat bagimu kalau orang tuamu sudah meninggal. Putus benang ijabah antara dirimu dengan Allah. Dan ketika orang tuamu meninggal, gelaplah dunia ini. Kenapa? Karena ibu adalah pelita dunia bagi anaknya. Ini bisa kita rasakan ketika kita ditinggalkan oleh seorang ibu. Gelap hati kita Bu, sempit hati kita Bu ya. Bu, yang masih ada, yuk, mumpung masih ada. Bagi yang sudah tiada, jangan berhenti berbuat amal soleh. Ketaatanmu kepada suami itu adalah hadiah terbaik untuk ibumu. Sekali lagi, ketaatanmu kepada suami itu adalah hadiah terbaik bagi ibumu. Dia akan bangga karena telah melahirkan anak sepertimu. Kenapa? Karena engkau taat kepada suami. Jangan melihat suamimu kurang Jangan melihat suamimu kurang
Jangan melihat suamimu tidak punya jabat karena suamimu tidak punya titel. Mau ngapain titit? Macam-macam ini santrinya Ustadz Jasman ini. Jangan melihat untuk taat kepada suami, jangan melihat pemberian suami. Walaupun suamimu kurang walaupun suamimu kurang walaupun suamimu tidak punya jabat, karena suami tidak punya wajib atasmu. Ngetawain apa sih emang? Kurang asem banget. Gara-gara titel, iya. Bo, sepanjang suami memerintahkan untuk kebenaran, wajib seorang istri taat kepada suami. Ya Bu ya? Ya? Biar kata suami ibu tidak sholat, wajib taat ke suami. Urusan suami sholat nggak sholat, urusan dia dengan Allah. Hanya kita sebagai istrinya wajib menasehati. Makanya bilangin sama suami, Pak, udah lama kita nggak nengok mertua, udah lama kita nggak nengok bunda, udah lama kita nggak nengok ibu. Ayo jangan siksa ibu kita dengan kerinduan, jangan siksa ibu kita dengan kesepian. Dulu rumahnya rame, dulu kamarnya selalu hangat. Karena apa? Karena anak-anaknya di rumah. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang rebutan mainan. Setelah anak-anaknya menikah, Pak, sepi rumahnya, Pak. Jangan siksa orang tuamu dengan kerinduan. Kelak engkau akan merasakan bagaimana merindukan seorang anak yang jauh di depan mata kita. Untuk itu saya ingin mengingatkan kepada semuanya dengan sebuah lagu Rindu Ibu. Kama kola Endis Al Husna, Rindu Ibu. Teruntuk para ibu yang telah melahirkan kita semua. Semoga setiap darahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu padamu ibu, kasih dan sayangmu selalu ku rindu. Engkaulah pelipur laraku, tempat mencurahkan segala gundaku. Ibu, ibu, kalau kita memang tidak mampu membalas kebaikan mereka, jaga perasaannya. Ketika air mata ibumu menetes karena kelakuanmu, maka celakalah. Jangan kau tunda, minta maaf dan minta ridho. Karena kita merasakan bagaimana sakitnya dibentak anak, bagaimana sakitnya tidak dihargai anak, bagaimana sakitnya dia yang melahirkan kita, tapi ternyata yang dilahirkan tidak menampakkan rasa terima kasihnya. Ku bersedih bila ingatmu ibu, tak mampu ku membalas jasamu. Ku di sini selalu merindukan
lekang oleh waktu, ku panjatkan doaku untukmu. Semoga surga terindah milikmu. Engkaulah pelipur laraku, tempat mencurahkan segala gundahku. Ibu, ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Engkau muliakan orang yang lebih tua darimu, ibumu akan bangga. Engkau hormati orang yang lebih tua umurnya darimu, ibumu akan bangga. Bu, engkau jaga perasaannya orang yang lebih tua darimu, ibumu akan bangga. Apa kata ibumu? Teruslah anakku, jangan berhenti berbuat kebaikan. Itu karena amal kita, Bu Dewan. Bu, oh tunduh. Itu karena amal kita. Setiap fi kulli yaumi isnin wa khamis, di setiap hari Senin dan hari Kamis, amal kita Bu diperlihatkan kepada orang-orang yang telah mati, terutama orang tua kita. Bahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka tahu kelakuan anak-anaknya, sedih mereka. Sudah mereka susah di alam kubur, melihat kelakuan anaknya seperti itu, tambah susah. Bukannya ngirim doa, bukannya sodakoh, ingat sama jasa orang tua, malah sama saudara sendiri juga pelitnya 17 setan. Ada kayak gitu. Bukannya rukun sama saudara, malah jauh-jauhan ada. Bukannya ngirimin doa sama orang tua, malah musuhan sama saudara sendiri ada. Orang lain mah dia royal banget, ada. Sama teman ngajinya mah Bu royal banget. Giliran saudaranya minjem duit kagak ada. Mau kemana aja belum bayar loh, udah minjem lagi setan loh. Ada kayak gitu Bu. Bilangin, engkau menjaga saudaramu sama saja engkau menjaga ibumu. Kenapa? Karena saudaramu lahir dari rahim yang sama. Betul? Saudaramu dia meminum ASI yang sama, diasuh oleh tangan yang sama. Ayo kita jaga saudara kita, biar ibu kita bangga punya anak kayak kita. Ya Bu ya? Bu, ibu aika batur bager, aika dulur koret aya. Oh kadulur mah kadulur, segala di kabatur. Segala ditraktir aya. Aya kadulur koret aya. Bejakeun bere supaya meh kitu hese boga pangabutu engke teu hese bereda moal rugi mere kadulur mere baraya mere kadulur mere baraya mere kadulur mere baraya mere kadulur mere baraya. Yo misalkan dibikeun kame pantos eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisihan jakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawas COD meuni gaya teu kawas COD meuni gaya ulah loba gaya bantuan atuh aing arek moal buru ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba gaya. Apa Bu? Des. Kayak aki-aki mau adan ya. Apa tadi Bu? Ulah gaya, ulah loba gaya. Ada orang kebanyakan gaya sampai saudaranya nggak keperhatiin. Ada.
Kebanyakan gaya dia. Yang jauh sama yang jauh dia leket banget. Yang dekat dilewat-lewat. Ada. Oh, mainnya kejauhan, sampai tetangga sendiri sakit nggak tahu. Ada kayak gitu. Oh. Bo. Ada satu amalan yang malaikat suka dengan amalan ini. Saking sukanya dia ingin menjadi manusia, Bu Dewan. Iya. Padahal kurang mulia apa Jibril, kurang dekat apa Jibril dengan Allah. Tapi ketika malaikat melihat amalan kita, ketika menengok tetangga kita yang sakit, saudara kita yang sakit, malaikat Jibril ingin menjadi manusia, ingin melakukan apa yang kita lakukan. Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khisolin. Hei Ali, kata Rasul, gara-gara 7 kebiasaan ini, malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Kenapa? Saking gedenya ganjaran, saking mulianya amalan ini. Pertama, as-shalawatil khamsi ma'al imami, salat 5 waktu bersama imam. Yang kedua, wa iyadatil marid, menengok orang sakit. Yang ketiga, wa mujalasatil ulama, duduk bersama ulama. Yang keempat, wa tasyyi'il janazah, pergi mengantarkan jenazah. Kemana? Kuburan, masa ke pasar? Bo, satu apa satu? Sholat bersama imam. 2, menengok orang. 3, duduk bersama. 4, mengantarkan jenazah ke, awas bukan Tanah Abang, bukan. 5, belum, memberi minum kepada orang yang haus. Mau dia kenal mau enggak, apalagi musafir, itu Masya Allah, Bu. Ya Bu ya, kadang-kadang kan suka ada tuh tiap kampung ya, dia bawa proposal atau gimana ya Bu ya. Urusan dia nipu atau enggak, urusan dia dengan Allah. Yang penting hati kita enggak kotor, Pak. Betul? Yang penting hati kita enggak kotor. Kalau ada orang bertamu ke rumah kita, jangan dulu ajak ngomong, kasih air dulu, Bu. Ngomong udah 2 jam baru kasih air, Bu. Dia ngomong juga udah kayak suara ini nih, apa namanya? Hadroh. Iya, nggak taunya habis makan bolu dia keselak di sini, Bu. Lain kali kalau di rumah dengar suara apa namanya? Dengar suara mirip suara hadroh, tengok, takutnya suami kayak keselak itu. Ya Bu ya. Yang kelima kasih apa, Bu? Ngasih minum. Luar biasa, Bu. Seorang istri ngasih air ke suaminya, luar biasa. Ganjarannya dia lebih baik dari sholat sunnah 70 rakaat. Masya Allah. Makanya lain kali kalau suami ibu pengen minum, kasih teko-tekonya. Lah iya, Bu. Galonnya sekalian. Bu, yang keenam, mengislahkan di antara 2 saudara yang bertikai. Apa, Bu? Mengislahkan. Apa mengislahkan itu? Mendamaikan 2 saudara yang bertikai. Hei, Eti. Ada Bu Eti? Jangan jadi kompor loh. Udah tahu orang lagi bertikai, lagi lagi bergelut. Apa sih? Lagi berantem, dia lagi bercekcok. Lagi berantem adu mulut, datang Ice Eti. Terus Ren. Gua belakang lu, Ren. Lu kalah, gua lari, Ren. Bu, awas, gara-gara omongan ibu orang pada berantem. Kompor lu dasar. Gara-gara omongan ibu, saudara yang tanya dekat jadi kompor lu. Gara-gara ucapan ibu, silaturahmi terputus. Betul? Hei. Nih kata Rasul, ala adullukum ala khairi akhlaki ahli dunia wal akhirah.
Wahai sahabat, maukah engkau aku kasih tahu 3 sifat, ya, 3 apa, Bu? 3 sifat, 3 karakter yang itu adalah semuanya lebih habis. Gede tapi nggak tahan lama. Mending kecil tapi tahan lama. Mending gede. Oh. Lah gede tapi lemah syahwat. Mending kecil tapi ngereyuh. Tahu ini sukanya gede banget yang ini nih. Ya kita udah asik sama yang ini kasih yang ono. Nggak tahu yang ngulahek juga. Bo, kata Rasul 3 sifat ini adalah sifat akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat. Mau nggak, Bo? Ibu jadi salah satu apa namanya? Calon. Mau calon? Mau jadi calon surga, mau? Calon penghuni surga, mau? Pertama, antasila man qata'aka. Sambungkan silaturahmi yang terputus. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Mau memberi kepada orang yang pelit. Ini orang yang pelit. Betul. Atau memberi tetangga yang dia jarang ngasih ke kita. Memberi tetangga yang hatinya buruk ke kita, tapi kita masih mampu memberi ke dia, itu akhlak namanya. Akhlak itu kita berlaku sopan santun kepada orang yang buruk akhlaknya. Itu akhlak itu. Kalau ibu memberi kepada orang yang suka memberi, bukan baik namanya. Balas jasa itu. Tapi ibu ngasih sama tetangga yang koretnya minta ampun. Baru itu dermawan. Dermawan itu bukan orang yang memberi kepada yang suka memberi. Tidak, Rosalinda. Tapi dermawan itu engkau mampu memberi kepada orang yang pelit. Atau saudara yang benci kepada kita. Kita tahu dia benci kepada kita. Tapi kita masih mau memberi ke dia. Itu akhlak namanya. Makanya kata Rasul, orang seperti ini akhlaknya paling baik di antara penghuni dunia dan akhirat. Yang pertama, apa tadi? Menyambungkan silaturahmi. Ibu datang ke rumahnya, sambung kembali silaturahmi. Biar kata dia nggak mau peduli sama kita, biar kata dia benci sama kita, tapi kita masih menyambungnya. Engkau menjadi salah satu umat yang dirindukan oleh Rasul. Dan yang kedua, biar kata kita tahu dia benci sama kita, dia empat sama kita, tapi kita masih mau memberi, Rasul bangga terhadap akhlakmu. Dan yang terakhir, wa ta'fuwa amman zalamaka, engkau mengampuni orang yang zalim kepadamu. Engkau mampu membalas kedoliman dengan kedoliman, wa idza qaddara ghafara. Padahal engkau mampu membalas keburukan dengan keburukan, tapi engkau balas dengan kesantunan, engkau balas dengan kelembutan. Apa kata Rasul? Wa idza qaddara ghafara. Padahal engkau mampu membalas keburukan dengan keburukan, kezaliman dengan kezaliman, tapi engkau lebih mampu mengampuninya, memaafkannya. Maka inilah orang yang akan menjadi kekasih Allah. Yang kedua akan mendapat perlindungan Allah. Dan yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Idealnya kan gini, Pak. Orang tampar kita tampar lagi, niat donjok kita tonjok lagi, betul? Si eta nyega ku orang hakan huluna kan gitu. Nya budewan kan ku? Nya. Dia ngupload ngaran orang, ku orang di-upload deui kapan gitu. Dia nyekek ku orang cekek deui dipacekek-cekek kapan gitu. Hayangna kan gitu. Tapi kata Rasul, anjeun dihina, anjeun dicaci, anjeun dimaki, tapi anjeun sabar. Maka ini yang terjadi ketika Rasul sedang berkumpul dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang berkumpul dengan Rasulullah, kemudian datanglah Arab Baduy, dan kemudian Arab Baduy itu mencareki
Oh, naon atuh mencareki? Ulah nyesirikeun aing. Kemudian Arab Baduy itu memarahi, Bu. Nyaho aing ge memarahi. Aing pan lamun teu edan pan ibu-ibu moal betah. Ayo ngaji zaman sekarang Bu Dewan. Kalau ngaji nggak rame udah pertama bukan ngantuk, pura-pura pengen kencing, nggak balik lagi dia. Nah iya. Yang kedua, pura-pura anaknya nangis padahal cubit sama dia, Bu. Yang ketiga, pura-pura ada telepon, tamu. Tamu. Padahal mah apa? Nggak rame katanya. Bu, ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang berkumpul dengan Rasulullah, ya Bu ya. Kemudian tiba-tiba datang Arab Baduy menghampiri dan memarahi Abu Bakar dan mencela Abu Bakar. Abu Bakar masih tenang dan tersenyum. Rasul pun tersenyum. Yang kedua, Arab Baduy balik lagi lebih parah dari yang pertama. Abu Bakar masih sabar, masih tenang dan tidak menimpali. Kemudian yang ketiga, lebih parah dari yang kedua. Apa? Abu Bakar berdiri kemudian menimpali dan membalas atau membela dirinya. Rasul pun kecewa kemudian pergi berlalu meninggalkan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar terheran-heran kenapa Rasul pergi seperti orang yang kecewa dan marah. Kemudian ditanya, ya Habibana, ya Rasulullah, limada tadhabu, kenapa kamu pergi dan meninggalkanku? Bo, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kenapa engkau pergi dan engkau marah kepadaku? Apa kata Rasul? Itu karena ketika engkau dicaci yang pertama kali, engkau sabar, malaikat turun dan membelamu. Engkau diam, tapi malaikat yang membelamu. Kemudian yang kedua, engkau masih diam, engkau masih sabar, aku pun bangga kepadamu. Itu kenapa malaikat turun lebih banyak daripada yang pertama dan semuanya membelamu dan mendoakanmu agar dosamu diampuni. Tapi ketiga kalinya engkau malah membela dirimu sendiri, maka malaikat pergi, semuanya pergi dan setanlah yang datang. Aku tidak sudi duduk di majlis yang sama dengan setan. Untuk itulah aku pergi karena aku kecewa kepadamu, tidak mampu menahan sabar. Bo, dicaci, dihina kubatur moal matak jadi iblis. Betul? Dipuji kubatur teu jadikeun malaikat. Laras. Karena kita adalah kita. Jadilah diri sendiri. Biarpun orang lain berkata apa, Allah Maha tahu. Betul? Laras. Mari kita belajar sabar. Dan hal yang paling baik untuk kita belajar sabar adalah sol. Mata perkara yang kedua yang harus kita ingat dalam hidup ini, kalau kita ingin bahagia harus mampu bersabar melakukan sesibuk apapun lakukan sholat. Betul? Secapek apapun sholat. Sesedih apapun, segembira apapun, sengantuk apapun. Bu, ini kan bentar lagi duhur nih. Bentar lagi duhur. Duhur jam berapa emang? 12? Oh 11.48. Sekarang 11.28. Berarti 20 menit. Yang kedua harus kita ingat bahwa perkara yang harus kita ingat adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Bu, rizki yang kau bawa ke rumah tapi di dalamnya tidak ada sholatnya, rizkinya engkau bawa ke rumah tapi engkau tidak mendapatkan ketenangan. Sekali lagi, Bu, rizkinya engkau bawa ke rumah tapi sholatnya tidak engkau bawa, maka engkau hanya mendapatkan kesenangan dohir, tidak mendapatkan ketenangan. Sekali lagi, duitnya engkau bawa ke rumah tapi sholatnya engkau tinggalkan, tidak engkau bawa ke rumah, maka jangan heran, jangan aneh kalau anak kita sering membantah omongan kita. Tahu kenapa? Karena orang yang sering meninggalkan sholat, Allah padamkan cahaya pada wajahnya. Sehingga tak heran kalau anak kita tidak menghormati omongan kita, tidak menghargai
kita selaku orang tuanya. Itu karena cahaya kemuliaan yang ada pada wajahmu Allah hilangkan, Allah cabut. Percuma bedak kau oleskan, percuma kau pakai pelembab, kalau wudhu kau tinggalkan, sholat pun engkau abaikan. Bantuan atuh. Terore rore rore rore. Bu, sehebat apapun kau menjaga kecantikanmu, ingat Rosalinda, kalian tidak akan mampu menghindar dari beungeut kokoloten. Betul? Sok anggar we masih make pelembab ge ngeplek we beungeut ya, torondol. Betul? Nih Bu Dewan zaman sekarang nih. Banyak ibu-ibu yang sok cantik banget. Oh mukanya muka Korea. Cokornya cokor Afrika. Oh. Ayo banget glowing, ayo punduk hidung. Aya nu kitu. Itu sering kosmetik tapi wudu tinggalkan. Ingat sholat Bu. Kenapa? Dengan sholat Allah berikan dunianya dan Allah berikan ketenangannya. Kata duit, carilah aku. Kata duit, cari aku dan lupakan semuanya. Kata waktu, ikuti aku dan lupakan semuanya. Tapi kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepadaku, aku berikan semuanya. Maka kalau kita ingin dijamin segala sesuatunya, maka laksanakan kewajibanmu sebagai seorang karena sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Dengan sholat kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan tenang. Allah jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Hidup kita tidak akan tenang Bu kalau dalam hati kita terdapat simpul hati. Apa yang membuat simpul di dalam hati kita, yang mengikat hati kita jadi sempit? Satu adalah terlalu banyak yang haram kita makan. Kedua, terlalu banyak kedoliman yang kita lakukan. Yang ketiga, sombong dalam hati kita. Yang keempat, terlalu menerima pemberian orang. Terlalu banyak menerima terlalu banyak menerima pemberian orang lain. Makanya hati kita punya simpul Bu. Betul. Jadi utang budi kita. Makanya kalau bisa balas, kata Rasul. Kalau bisa balas sesuai dengan apa yang kita terima. Kalau tidak bisa, doakan dia dalam keheningan. Doakan dia dalam keheningan. Engkau bangun di malam hari, engkau berdoa kepada Allah. Doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Dengan begitu kita semua termasuk orang yang saling berbuat kebaik. Bo, Bo, pengen hidup tenang. Pengen hidup tenang. Jangan kata kita yang nggak punya uang, yang nggak punya banyak uang, yang banyak uang pun pengen hidup. Kenapa? Karena yang banyak duit pun belum tentu tenang. Pengen hidup tenang. Jangan tinggalkan sholat. Engkau jaga sholatmu, Allah jaga hidupmu. Paham? Engkau jaga sholatmu, Allah jaga hidupmu. Makanya Pak, ini kita waktunya jadi teladan buat anak-anak kita. Pak, iya. Jangan cuma bisa ngomong menjustifikasi anak. Ya, tapi kita juga harus mampu menjadi teladan, qudwatul hayah, contoh nyata dalam hidup untuk anak. Biarin, bukan untuk orang lain, buat anak aja kita dulu Pak. Betul? Makanya kalau ini datang kewajiban sholat untuk kita semua, orang tua harus jadi teladan. Kama kola syahrukan wa kajol. Terakna kohil laga terakna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak nu pangtukangna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna ho 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 ho
mau kena amparkeun sajadahna geura pake mau kena amparkeun sajadahna tunda heula hapena ibu nu pangheulana geura pake mau kena amparkeun sajadahna. Ulah kurnitah wae kalah ka hare-hare ukur bisa nitahna kolot mangorek HP mugia salamat dunia kolot rejeng budakna kabeh kumpul bagja anak ejeng bapana apeci baju sarungna bikeun jeung sajadahna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna. Bu, nih kalau orang tua sudah menjadi teladan, ingat teladan lebih tajam daripada ucapan. Teladan itu lebih tajam daripada ucapan. Ini Bu Dewan makasih ya. Kita pungut Bu. Lah itu kita sama aja nunjukin rasa terima kasih gitu. Betul? Bu, makasih Bu ya. Ibu Mai juga udah nyontoin, makasih Bu ya. Tapi Ibu Mai ikhlas ya. Iya ikhlas. Ibu Dewan ikhlas ya. Ari ikhlas mah tambahan deui meureun. Oh ikhlasnya sakitu cenah Bu. Alhamdulillah. Kita doain yang nyawer panjang. Yang enggak mah bodo amat. Bu, lah iya emang terserah Allah lah. Mau kemanain Bang? Bu, ini Ustadz Jasman ini cari perkara ini. Lah gua yang capek deh yang kasih duit. Bu, udah kesel? Belum. Lah gua aja kesel ini. Ingat Bu ya, engkau jaga sholatmu, Allah jaga hidupmu. Satu saja di rumah tidak sholat, hilang keberkahan. Ibunya sholat, bapaknya sholat, anak nggak sholat, hilang keberkahan. Setiap ibu berdoa, maka Bu, kalau ibu sholat, ibu termasuk berdoa. Sekali lagi, kalau ibu sholat berarti ibu sedang. Tapi kalau ibu berdoa, itu sholat nggak? Makanya ibu sholat berarti engkau menjaga benang doamu. Engkau tinggalkan sholat, putus benang doamu. Paham? Paham? Nih kalau nggak paham nih, kulu sukroin kacangun. Diam dulu. Kulu sukroin kacangun. Setiap sukro itu pakai walaisa kulu kacangin sukroan. Dan tidaklah setiap kacang nyengclek dina sukro. Betul? Bu, ibu buka tuh sukro, ada kacanya enggak? Nah sekarang pilus, buka, ada kacanya enggak? Enggak ada. Tapi rempeyek, ada kacang. Rempeyek juga ada kacangnya, bukan sukro. Martabak juga ada kacangnya, bukan? Ibu juga ada kacangnya, bukan sukro. Emang mau samain sukro ibu? Lah iya, makanya setiap orang sholat dia termasuk berdoa. Tidaklah yang berdoa itu sholat. Adan ya, adan. Giliran sholat berarti kita. Ya, berapa lagi tuh? Ya udah, karena udah sholat udahan lah. Ya berarti nanti saya panggil lagi nanti. Urusan Bu Mai itu sama Bu Dewa nanti. Ya Bu ya. Nah, jadi yang berapa tadi? Intinya kita ingat sholat. Nah yang ketiga terakhir nih, 3 ya. Ingat harus menjaga diri
menjaga diri sendiri. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Engkau jaga orang lain sementara dirimu tidak dijaga. Makanya kita wajib menjaga diri sendiri dulu. Menjaga diri sendiri dulu. Yuk kita untuk menjaga diri sendiri. Karena ini udah datang waktu sholat. Siap-siap untuk menjaga diri sendiri. Angkat tangannya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Makasih Bu ya, udah hadir, udah nemenin saya dan juga buat semua yang hadir. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.